Baik, selamat malam untuk kita semua. Adik-adik yang baru bergabung, selamat malam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, ada baiknya kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Suwandi Fedi Saputra Nuwargo, biasa dipanggil dengan nama Suwandi. Baik, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan topik pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pembelajaran PPKN. Baik, kita lihat ke layar monitornya masing-masing adik-adik mengenai topik yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtopik pertumbuhan dan perkembangan manusia. Mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini, tentu yang dibahas adalah makhluk sebagai manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran, apa yang akan adik-adik dapat sebelum atau setelah pembelajaran kita nantinya. Yang pertama yaitu setelah adik-adik ikut dalam proses pembelajaran ini, adik-adik mampu menyebutkan arti penting bersyukur dan menghargai ciptaannya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan arti sikap menghargai perbedaan. Yang ketiga, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan sikap menghargai perbedaan sebagai pengamalan sila kedua pada Pancasila. Yang keempat, kita perhatikan adik-adik juga mampu menjelaskan sikap bersyukur dan menghargai ciptaannya sebagai pengamalan sila pertama pada Pancasila. Yang kelima, yaitu adik-adik juga mampu memberikan contoh sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa mampu menjelaskan perbedaan cara berdoa setiap agama. Nanti kita akan melihat di pembelajaran kita agama-agama apa saja yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga adik-adik dapat saling menghargai satu sama lain. Yang ketujuh atau yang terakhir juga, siswa mampu memberikan contoh sikap menghargai perbedaan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pembelajaran kali ini ada 7 tujuan pembelajaran yang dapat adik-adik lihat di layar monitornya masing-masing. Kita lanjut masuk ke pembelajaran kita. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia dapat dikatakan bertumbuh dan berkembang jikalau memiliki 3 faktor, yaitu bersyukur, mengetahui cara berdoa sesuai dengan agama yang dianut masing-masing anak-anak atau adik-adik semuanya, dan ketiga, sikap menghargai perbedaan. Dapat kita lihat juga di layar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui ada 6 agama yang tertulis di Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Ya, adapun agama-agama yang di luar dari yang tertulis di layar adik-adik ini, namun ada juga agama yang tidak tertulis, seperti agama-agama tradisional, seperti di suku Jawa, di suku Betawi, dan salah satunya di suku Batak. Itu contoh agama tradisional yang masih dianut sampai dengan hari ini adalah agama Parmalim. Sampai hari ini juga masyarakat Indonesia di bagian Sumatera Utara sampai hari ini masih ada memiliki kepercayaan tersebut. Namun
itu juga termasuk sebagai agama yang diakui oleh negara. Jadi apapun agamanya tetap negara akan mengakuinya. Nah, yang pertama-tama, apa sih pengertian bersyukur? Saya mau tanya untuk adik-adik semua yang ada di sini, apa sih pengertian bersyukur menurut adik-adik semuanya? Kita lihat di layarnya. Pengertian bersyukur. Bersyukur merupakan perasaan penghargaan oleh penerima atas kebaikan berupa hadiah, bantuan, atau bentuk lain dari kemurahan hati. Jadi rasa bersyukur ini tumbuh dari dalam diri seseorang. Rasa sikap bersyukur ini dapat berterima kasih, mengucapkan syukur, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu cara bersyukur. Cara bersyukur yang benar adalah pada pengamalan sila pertama. Apa bunyi sila pertama adik-adik semuanya? Bisa di komen atau di chat di kolom chat masing-masing. Yaitu ketuhanan yang maha besar. Itu merupakan wujud yang benar, yaitu bersyukur adalah pengalaman sila pertama. Yang salah adalah bersyukur adalah pengalaman sila kedua atau ketiga Pancasila. Karena tidak disebutkan pada nilai ketuhanan yang maha besar. Selanjutnya yang kedua adalah cara menghargai perbedaan. Yang benar adalah menghargai adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika ada pernyataan mengatakan bahwa menghargai perbedaan adalah pengamalan pada sila pertama pada Pancasila, maka hal tersebut adalah hal yang salah atau pernyataan yang salah. Yang ketiga itu adalah cara berdoa. Cara berdoa orang Konghucu adalah dengan membawa lidi, membakar dupa, dan menyalakan lilin. Tentu ini adalah hal yang benar atau pernyataan yang benar. Namun jika ada yang mengatakan cara berdoa orang Konghucu adalah menyalakan dupa dan berlutut di depan altar atau menghadap ke langit, tentu pernyataan tersebut ada pernyataan yang keliru dan salah. Ya, sampai sini cukup jelas ya adik-adik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, coba perhatikan slide di berikutnya, ada sebuah gambar yang menerangkan bahwa seorang anak pulas tertidur di tempat tidurnya dengan tempat yang memadai, aman, dan nyaman. Coba amati gambarnya. Setelah kalian mengamati, saya mau tanya, mengapa manusia butuh tidur? Apakah tidur terus-menerus itu merupakan sebuah sikap bersyukur? Dengan terus-menerus tidur, apakah itu bersyukur? Atau pada sila keberapakah pengamalan pada rasa bersyukur itu? Pada sila keberapakah pengamalan dalam bersyukur? Untuk jawabannya bisa dijawab di kolom chat ya adik-adik semuanya ya. Kita perhatikan gambar berikut yang kedua. Ada seorang anak yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya karena mungkin anaknya adalah anak yang baik, berprestasi, dan berbudi pekerti. Yang mungkin dia mendapat juara kelas. Atau ada adik-adik yang mendapat juara kelas di sini dan pernah mendapatkan hadiah dari kedua orang tuanya, dari teman atau dari sahabatnya. Maka ketika kita menerima hadiah seperti yang ada di gambar tersebut, kira-kira adik akan mengatakan apa atau bersikap seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan ketika diberi hadiah oleh orang tua kamu, teman kamu, sahabat kamu? Apakah adik-adik merasa senang atau berontak karena nilainya
atau adanya kecil, tentu hal yang adik-adik lakukan adalah sebagai makhluk yang bertuhan dan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, yang harus dilakukan adalah bersyukur dan berterima kasih. Mau sebesar apapun hadiah yang didapat, tentu kita harus bersyukur, karena bersyukur adalah sikap berterima kasih atas semua yang diberikan Tuhan yang Maha Esa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bersyukur dan menghargai ciptaannya adalah pengamalan pada sila yang pertama. Nah, tadi sudah kakak sebutkan bahwa bersyukur dan menghargai ciptaannya adalah pengamalan sila yang pertama. Dapat adik-adik perhatikan bahwa seperti yang ada di layar, diterangkan bahwa gambar burung Garuda yang menoleh ke sebelah kanan. Saya mau tanya untuk adik-adik, kenapa burung Garuda kepalanya menghadap ke sebelah kanan, tidak ke kiri, atau bahkan lurus? Nah, di sini akan kita jelaskan bahwa burung Garuda itu dahulunya dibuat oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita dengan berbudayakan nilai-nilai Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan golongan atau budaya. Karena bapak-bapak pendiri bangsa ini beranggapan bahwa dengan menoleh ke belakang terdapat nilai-nilai positif yang menggambarkan kebudayaan Indonesia. Kalau menghadap ke kanan kan orang akan berpikir baik, positif terhadap bangsa Indonesia. Contoh kecilnya adalah ketika kita bersalaman kepada teman, orang tua, atau orang lain, tentunya kita bersalaman menggunakan tangan kanan, atau menerima sesuatu menggunakan tangan kanan. Itu merupakan salah satu contoh mengapa bapak-bapak pendiri bangsa ini memilih burung Garuda mengarah ke sebelah kanan. Kita masuk kepada sila yang pertama yang dilambangkan dengan gambar bintang. Dengan sila pertama yang berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan berlambangkan bintang. Bintang ini digambarkan pada sila ketuhanan Maha Esa itu karena Tuhan adalah berkedudukan sebagai yang tertinggi di antara seluruh permukaan bumi, sehingga ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang karena bintang adalah tempat yang paling tinggi. Seperti itu. Lambang sila pertama adalah bintang, maka dari sila pertama yaitu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu. Nah, apakah adik-adik sudah bisa menentukan bahwa sikap bersyukur dan menghargai ciptaan Tuhan termasuk dalam sila pertama Pancasila? Apakah adik-adik sudah bisa menentukan bahwa sikap bersyukur dan menghargai ciptaan Tuhan sudah termasuk dalam sila pertama Pancasila? Nah, kakak juga punya contoh lain, yaitu memakan semua makanan yang tersedia tanpa mencela makanan, mengatakan tidak enak adalah bentuk pengamalan sila keberapa. Dengan kita tidak mengatakan bahwa makanan ini tidak enak, tidak memilih-milih makanan karena rasanya tidak enak. Kita lanjut ke slide berikutnya mengenai menghargai perbedaan. Dengan menghargai ciptaan Tuhan berarti juga menghargai segala perbedaan yang diciptakan Tuhan. Pada gambar burung Garuda digambarkan kaki burung Garuda mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pernah nggak adik-adik semuanya mendengar kata-kata Bhinneka Tunggal Ika? Mungkin di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau mungkin orang tuanya juga pernah menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Dapat adik-adik perhatikan semuanya bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda tetap satu, berbeda-beda tetap satu. Apapun golongannya, apapun agamanya, dari manapun dia berada, bahwa kita adalah tetap satu, yaitu bangsa Indonesia tanpa memilih-milih.
Dapat kita lihat gambarnya di slide-nya bahwa burung Garuda mencengkram kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Coba dilihat ya adik-adik, ada juga seorang anak yang keberatan membawa barang. Saya mau tanya dari adik semuanya, apa yang adik-adik lakukan jika melihat teman yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang, sedang keberatan pada saat membawa barang? Jika kita perhatikan gambarnya, terlihat bahwa anak tersebut sedang kesulitan dalam membawa barangnya karena barang yang dia bawa lebih besar dari badan yang dia miliki. Tentu sebagai orang Indonesia kita harus membantu teman tersebut. Karena kita sudah melihat bahwa teman kita butuh bantuan. Jika kamu melihat teman kamu dalam keadaan seperti gambar di atas, maka wajib bagi kamu untuk membantu dan menolong teman yang sedang dalam kesusahan. Maka dengan demikian, kamu sebagai orang Indonesia sudah menghargai perbedaan. Sudah menghargai perbedaan tadi. Walaupun adik-adik semua ada yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, dan antar golongan. Sampai sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya adik-adik. Kita perhatikan sebuah gambar di depan bahwa ada bergambarkan pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Dan depannya juga ada bangsa Indonesia menggambarkan keberagaman agama. Ada agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Perbedaan mencerminkan keberagaman, karena Tuhan menciptakan manusia dengan ciri khas yang berbeda-beda. Tidak ada tuh orang yang satu negara berkulit putih atau satu negara yang selalu berkulit hitam, selalu mencerminkan keberagaman. Maka untuk dari itu kita selalu menghormati, menghargai apapun latar belakang mereka, apapun warna kulit mereka. Karena perbedaan itu adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap makhluknya. Terkhusus ini adalah untuk bangsa Indonesia karena keberagaman budaya agama yang dianut oleh masyarakatnya. Oleh karena itu kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi. Sampai sini cukup jelas adik-adik? Ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada pertanyaan, kakak akan menyudahi pertemuan kita kali ini. Semoga pembelajaran hari ini yang diterima oleh adik-adik semuanya semoga dapat bermanfaat. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan selamat malam.